Selamat malam kawan. Mari kita memikirkan tema khotbah malam hari ini, yaitu Anda mau mahkota kehidupan? Beberapa waktu yang lalu, saya bertugas sebagai singer dan Pak Frank yang menjadi worship leader-nya. Sewaktu saya baca daftar lagu yang akan dinyanyikan, ada satu lagu yang sebenarnya saya enggan untuk menyanyikannya. Kalau bisa, saya menghindari menyanyikan lagu itu, karena kata-kata dari lagu itu yang menggentarkan. Coba tebak, lagu apa itu? Yaitu lagu Ujilah Aku Tuhan. Ciptaan dari Insinyur Niko yang diambil dari Mazmur pasal 26 ayat 2. Yang berbunyi, Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Wow, kata-kata itu membuat hati gentar. Sampai-sampai salah satu singer yang bertugas saat itu berlutut saat menyanyikan lagu itu. Sewaktu saya tanya ke Pak Frank, kok Pak Frank memilih lagu itu sih? Kemudian jawab Pak Frank, bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus diuji supaya dapat naik kelas. Kemudian saya berpikir, benar juga ya apa yang dikatakan Pak Frank. Setelah ikut Tuhan, kita tidak lantas diam saja dan berpangku tangan. Kita harus bertumbuh dan naik kelas. Kayak orang sekolahan, ya kan? Saudara bisa bayangkan. Orang tua yang memasukkan anaknya ke sekolah taman kanak-kanak. Setelah beberapa lama, anak itu senang di sekolah itu. Karena di taman kanak-kanak tentunya banyak mainannya. Kemudian si anak itu ngomong ke orang tuanya, "Pak, saya mau di sekolah ini saja, Pak. Nggak mau pindah." Apa orang tua si anak itu mau anaknya terus ada di taman kanak-kanak, nggak naik-naik? Tentu tidak mau, bukan? Orang tua ingin anak itu berhasil bertumbuh sampai akhirnya cita-citanya terwujud di wisuda mendapatkan gelar yang diinginkan. Yang kepingin jadi dokter, sekolah, ujian, naik tingkat, sekolah lagi, sampai akhirnya di wisuda mendapatkan gelar yang diinginkan. Yang kepingin jadi insinyur juga sama. Sekolah, lulus, sekolah lagi, ujian lagi, lulus. Terus menerus sampai akhirnya mendapatkan gelar yang diinginkan. Kita sebagai anak Tuhan, apa cita-cita kita? Apa goal terakhir kita? Kita akan meninggalkan dunia ini menuju surga. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan bagi yang lulus ujian. Apakah saudara mempunyai kerinduan mendapatkan mahkota kehidupan itu? Saya yakin saudara akan menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, siap menghadapi cobaan. Mari kita sama-sama membaca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, selama kita masih di dunia ini, kita tidak dapat lepas dari ujian dan pencobaan. Apa beda cobaan dan ujian? Pencobaan datangnya dari si iblis yang motifnya menjatuhkan kita dan membuat kita berdosa. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dia bisa mengubah cobaan menjadi ujian. Dan Tuhan janji, apapun yang iblis mau lakukan kepada kita,
tidak boleh melebihi kekuatan kita. Jadi ada limitnya. Dan Tuhan akan membukakan jalan keluar. Dengan kata lain, kita pasti lulus. Karena jalan keluar itu seperti ujungnya terowongan yang ada lampunya, bukan gelap. Jadi, pencobaan itu seperti kita masuk ke terowongan yang ujungnya terang. Tuhan itu baik, saudara. Ya, memang Dia mengizinkan kita menghadapi cobaan. Tetapi tidak boleh lebih dan ada limitnya. Contohnya Ayub. Allah memang mengizinkan iblis mencobai Ayub. Tetapi Allah memberikan limit, yaitu jangan sentuh nyawanya. Bisa dibaca di Ayub pasal 1 ayat 12. Sewaktu saya masuk sekolah untuk bisa naik kelas, saya juga harus melalui beberapa ulangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Dan bahan ujian yang diberikan oleh guru disesuaikan dengan apa yang sudah diberikan, diajarkan. Tidak mungkin kan guru memberikan soal ujian kelas 5 untuk kelas 4 atau sebaliknya bahan ujian kelas 4 untuk kelas 5. Tentu tidak, bukan? Guru yang baik pasti menginginkan murid-muridnya naik kelas semua. Kan nggak ada atau nggak mungkin guru kasih ujian supaya muridnya gagal, ya kan? Nggak mungkin. Seorang calon karyawan harus melewati masa pencobaan juga sebelum menjadi karyawan tetap. Di gereja IGNC mempunyai program yang namanya SPIKA atau Sekolah Pembinaan Iman Kristen Awam. Tahun lalu diadakan kelas homiletik atau kelas belajar untuk berkhotbah. Setelah diberikan pelajaran, kami disuruh maju di depan kelas satu persatu. Walaupun dengan deg-degan dan gemetaran, saya harus tetap maju, bukan? Guru kami menguji kami, bukan yang di luar kemampuan kami. Contohnya, saya tidak mungkin disuruh membuat khotbah dengan bahasa Chinese atau dengan bahasa Inggris, karena memang kemampuan saya belum sampai di situ. Dan juga apabila kami mendapatkan kesulitan, beliau pasti memberikan jalan keluarnya. Nah, kalau guru kita tahu kemampuan kita, apalagi Allah yang menciptakan kita, ya kan? Tentunya Allah tahu sebatas mana kemampuan kita, sehingga pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah kita adalah Allah yang setia. Ia akan memberikan jalan keluar. Saya sangat senang dengan ayat ini, karena ini menjadi kekuatan dan penghiburan di saat saya menghadapi pencobaan. Apakah saudara saat ini sedang mengalami pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan hidup, masalah yang seakan-akan tiada berhenti? Ingatlah ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Menteraikan ayat ini di hati saudara. Ucapkan ayat ini, yakini bahwa pencobaan-pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, dan Allah kita adalah Allah yang setia. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluarnya sehingga kamu dapat menanggungnya. Percaya, pasti bisa. Jadi, kembali ke topik yang tadi. Bagaimana mendapatkan mahkota kehidupan? Yang pertama, kita harus siap menghadapi ujian dan cobaan. Nah, yang kedua adalah bagaimana menyikapinya dengan benar. Mari kita baca
Yakobus pasal 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Loh, kok bisa? Padahal menghadapi pencobaan itu kan menderita, bukannya bahagia, ya kan? Apa guna pencobaan itu? Kenapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan? Kan gak enak ya? Mengapa Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai macam pencobaan yang membuat kita menderita? Mari kita lanjutkan membaca ayat ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan di dalam bahasa Yunani adalah hupomone, yang artinya kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran. Di dalam English Standard Version Bible, diterjemahkan sebagai steadfastness, yang berarti ketabahan. Sedangkan di King James Version diterjemahkan sebagai patient atau kesabaran. Di NIV atau New International Version diterjemahkan sebagai perseverance atau ketekunan. Dan di NASB atau New American Standard Bible diterjemahkan sebagai endurance atau ketahanan. Jadi, itulah efek positif dalam menghadapi berbagai-bagai ujian dan pencobaan. Saudaraku, di dunia ini ada dua jenis sikap manusia saat menghadapi pencobaan. Yang pertama, menyikapinya dengan negatif, yaitu orang yang dalam menghadapi pencobaan menyikapinya dengan tidak benar, seperti marah-marah, mengomel, atau lari ke hal-hal yang tidak baik, seperti minum minuman beralkohol sampai mabuk, memakai obat-obatan terlarang, pergi ke dukun, bahkan menyalahkan Tuhan atau mundur dari Tuhan dan menjadi murtad. Contoh di Alkitab, Kain, persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Bukannya berusaha menjadi lebih baik lagi, malah iri dan membunuh adiknya Habel. Baca di Kejadian pasal 4. Kemudian Saul. Allah telah meninggalkan Saul. Bukannya bertobat dan mendekatkan diri kembali kepada Tuhan, malah dia lari ke dukun untuk memanggil arwah Samuel. Bisa dibaca di 1 Samuel pasal 28. Kemudian siapa lagi? Istri Ayub. Ayub yang sudah jatuh dalam kemiskinan, semua hartanya dirampok, anak-anaknya meninggal. Istrinya bukannya menolong Ayub, memberikan kekuatan, malah menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Bisa dibaca di Ayub pasal 2 ayat 9. Ada gak sih istri-istri di IGNC yang begitu? Suaminya misalnya bangkrut atau sakit, bukannya ditolong, malah ditinggalin atau diomelin. Saya kira istri-istri di IGNC gak ada yang begitu, ya kan? Istri-istri di IGNC baik-baik saja kan? Hai istri-istri, jadilah penolong, jangan jadi perongrong. Kemudian sikap yang kedua yaitu menyikapinya dengan positif. Yaitu orang yang dalam menghadapi pencobaan menyikapinya dengan benar. Dengan lebih bertekun dalam doa, lebih giat dalam bekerja, lebih rajin belajar, lebih rajin berlatih. Contoh di Alkitab. Kalau tadi istri Ayub, sekarang Ayub. Bertahan dalam pencobaan. Dan Tuhan pulihkan dan memberkati Ayub lebih daripada hidupnya yang dahulu. Bisa dibaca di Ayub pasal 42 ayat 12. Kemudian siapa lagi? Yusuf yang dijual saudara-saudaranya sebagai budak, tapi akhirnya dia menjadi wakil raja di Mesir. Bisa dibaca di Kejadian
mulai pasal 37 dan seterusnya. Atau kalau mau dibacakan, setialah menjadi pendengar Alkitab setiap pagi 1 pasal. Dan saat ini sudah sampai ke kitab Kejadian. Kemudian Nabi Habakuk. Coba kita baca bersama-sama Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa Nabi Habakuk, ya kan? Contoh yang lain lagi. Para rasul-rasul, seperti Rasul Paulus, yang sering keluar masuk dari penjara karena memberitakan Injil Kristus. Tetapi tetap tekun memberitakan berita keselamatan. Kenapa? Karena Paulus yakin mahkota kehidupan telah tersedia baginya. Bisa dibaca di 1 Korintus pasal 9 ayat 25 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Beberapa bulan yang lalu kami hiking di Latuna Canyon bersama Om Mohtar dan Friendly. Saat itu kami mencoba jalan pintas yang lebih menanjak dan jalannya masih berupa tanah. Kelihatannya sih oke. Dan kami berhasil melintasi tanjakan yang pertama. Nah, tantangannya saat kami memasuki tanjakan yang kedua, jalannya terjal sekali dan tanahnya rapuh. Bagi Om Mohtar dan Friendly yang sudah biasa hiking, mereka masih dengan mudah melewatinya. Sedangkan bagi saya, waduh, nafas sudah mau putus, jalan sudah setengah merangkak karena takut jatuh. Dan juga karena sepatu yang saya pakai bukan khusus sepatu hiking, jadinya takut jatuh juga karena cengkraman dari solnya itu kurang kuat. Waduh, tapi untung punya teman seperti mereka yang terus memberikan semangat. Ayo, kamu pasti bisa, selangkah demi selangkah. Dan menunggui saya berjalan pelan-pelan sambil mengatur nafas. Dan kalau saya tanya kepada mereka, masih jauh ya Om? Jawaban mereka pasti sudah dekat kok. Sebentar lagi pasti sampai. Padahal masih jauh loh, lumayan. Wah, tapi pelan-pelan akhirnya kami berhasil sampai di puncak. Kalau kami melewati Freeway 210, kalau on the way ke gereja, kami bisa melihat tempat hiking itu dari freeway karena dekat dengan freeway. Dan kami melihat jalan yang kami lalui. Waduh, memang terjal dan kemiringannya itu mungkin lebih dari 45 derajat, mungkin sekitar 50 atau 60 karena sangat terjal. Saya jadi teringat omongan Om Mohtar. Kalau sudah berhasil melewati yang berat ini, yang lain akan terasa enteng dan nanti bisa cerita ke yang lain kalau berhasil. Saudara, apakah saudara sudah menjadi teman yang baik, yang memberikan semangat dan dukungan saat teman sedang mengalami kesusahan atau pencobaan? Baik itu dengan dukungan doa, ataupun dana, ataupun tenaga atau daya. Dan bukannya menjadi teman yang mensyukuri kalau ada temannya yang jatuh, ya kan? Di gereja IGNC, Bapak Gembala kita, Pastor Edi, dengan setia selalu mendoakan kita. Apapun masalah, tantangan, cobaan, ujian yang kita hadapi, Pastor Edi selalu mendoakan jemaatnya. Juga setiap hari Selasa, beberapa teman yang tergerak untuk berdoa bersama-sama berkumpul di gereja jam 7.30 sore. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa dan ingin berdoa bareng-bareng,
bisa menghubungi Ibu Sylvia, majelis di IGNC. Kembali ke tema yang tadi. Jadi, bagaimana mendapatkan mahkota kehidupan? Yang pertama tadi, kita harus siap menghadapi ujian atau cobaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menyikapi ujian atau cobaan dengan benar. Dan yang ketiga adalah setia sampai akhir. Mari kita baca Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa arti tahan uji? Setiap kali dicobai, tidak menyerah sampai akhir nafas penghabisan. Apakah yang membuat kita bisa bertahan sampai akhir? Yaitu kasih. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak punya kasih dari Tuhan. Izinkan saya bertanya, sudahkah saudara mendapatkan kasih Tuhan? Kasih yang begitu besar, kasih yang menyelamatkan kita dari dosa, yang diberikannya dengan mengorbankan nyawanya di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, bangkit mengalahkan maut. Bila belum, maukah saudara menerima kasih yang terbesar itu? Bukalah hati saudara. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau sudah menerima Tuhan Yesus dan mempunyai kasih Tuhan Yesus, apakah saudara tetap setia mengasihinya? Sekalipun saudara harus menghadapi ujian dan pencobaan. Mengutip dari Nabi Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang, dan sekalipun yang saudara bisa isi sendiri. Apakah saudara mau tetap setia sampai akhir, sampai menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah? Semoga demikian. Sebagai penutup, saya ingin memuji nama Tuhan, setia sampai akhir, dan biarlah ini menjadi tekad kami bersama suami melayani Tuhan sampai akhir. Melayanimu, tetap hidup
Saudari Dian, terima kasih banyak untuk sharing firman Tuhannya dan pujiannya yang menguatkan iman kita sekalian. Bersyukur sekali untuk firman Tuhan yang menolong kita tetap bertahan dan kuat di dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian di dalam perjalanan hidup kita semasih ada di dunia ini. Mari saudara kita terus setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan, bertahan dalam segala persoalan hingga nafas kita yang penghabisan. Saya rindu kita sekalian bersama-sama kelak akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, Hakim yang adil, yang akan datang kedua kali ke muka bumi ini untuk menghakimi seluruh umat manusia secara universal. Mari kita berdoa dan kita lanjutkan dengan doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Saudari Dian yang sudah mempersiapkan firman Tuhan buat kami. Tuhan terus memberkati dia dan mengurapi dia dan pakai dia secara lebih heran dan lebih baik lagi, lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Bersama dengan Ruben, mereka berdua boleh sungguh-sungguh menjadi hamba-Mu yang setia sampai nafas yang penghabisan. Berkati kami juga semua Tuhan dalam menghadapi berbagai macam persoalan, ujian dan cobaan. Kami tetap bertahan, kami siap bersama dengan Tuhan menghadapinya dan kami yakin Tuhan akan memberi kemenangan demi kemenangan. Bahkan sampai nanti kami menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami. Kami hari ini sangat bersyukur bahwa acara kremasi Jacob Atmojoyo sudah berjalan dengan baik. Kami tetap mendoakan Jane dan mamanya dan seluruh keluarga. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang sempurna. Khususnya Jane, Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya. Ada kelemahan di jantungnya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia secara total. Berkati juga mamanya ya Tuhan, pulihkan dia, sembuhkan dia, beri mujizat-Mu ya Tuhan, agar dia kelak boleh menceritakan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Nama-Mu ditinggikan. Kami sangat bersyukur juga untuk saudara Wan yang sudah menjalani operasi lututnya pada tanggal 4 yang lalu dan berhasil dengan sukses. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu. Saat ini kami berdoa untuk pemulihan kesehatannya. Ketika dia merasa sakit, Tuhan Engkau jamah, tumpangkan tangan-Mu, kurangi sakitnya, dan pulihkan secepatnya secara sempurna. Tuhan juga kuatkan Lisa yang harus menemani dan merawat Wan semasa pemulihan ini ya Tuhan. Agar dia sungguh-sungguh juga sehat dan dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk remaja kami, Arthur Palar. Tuhan, kami tidak bosan-bosan menyerahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, waktu-Mu adalah waktu yang paling tepat, waktu-Mu waktu yang paling indah. Itu sebabnya ya Tuhan, kuatkan kedua orang tuanya. Tuhan sendiri memberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan iman yang tetap teguh kepada Tuhan, tabah menantikan waktu Tuhan. Ya Tuhan, curahkan mujizat-Mu bagi Arthur, agar dia sehat total, dia boleh sekolah, dia digembleng oleh Tuhan, dan kelak boleh menjadi hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan untuk kerajaan Tuhan. Kami juga terus mendoakan adik sepupunya Lilia, Titi, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan menjamah sakitnya di bagian otaknya, dan tolong dia Tuhan, imannya diteguhkan, dikuatkan, dia setia percaya kepadamu dan berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga abang iparnya Sebi, Niko, dalam pemulihan sesudah operasi, dan juga paru-parunya Tuhan jamah dan pulihkan. Ya Tuhan, biarlah melalui kejadian ini seluruh keluarga lebih mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam pemulihan. Kami terus doakan Tony Harahap, kuatkan dan pulihkan dia. Kami bersyukur untuk Pak Agung yang sudah sehat sempurna. Tuhan pakai dia di dalam pelayanan yang lebih efektif bersama Mbak Tuti. Tuhan berkati saudara Budi Syayogyo yang harus minum obat kimo setiap hari. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, jamah dia. Tuhan pulihkan kesehatannya agar dia boleh lagi bersama kami beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati Ibu Nina Panginda di dalam kelemahan di punggungnya, di kakinya.
Tuhan jamah tumpangan tangan-Mu, sembuhkan dia Tuhan, dan pakai dia terus dalam segala kelemahannya. Kuasa-Mu menjadi nyata, dan pelayanannya lebih efektif. Tolong saudara Irma ya Tuhan. Tuhan, kuatkan imun sistemnya. Tuhan, berkati kelemahan dalam darahnya. Tuhan, jamah dengan kuasa mujizat-Mu, agar dengan tubuh yang sehat, dia boleh kembali beribadah dan melayani Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk para senior kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Paul Wardana dalam tangan-Mu. Berkati dia dengan kesehatan, sukacita, kekuatan yang baru. Untuk terus boleh melayani di Evergreen dengan baik. Kami berdoa untuk Tante Lena ya Tuhan. Kakinya yang lemah Tuhan kuatkan. Gejala Alzheimer-nya ya Tuhan, tambahkan daya ingat dia. Tuhan memberikan dia sukacita, kekuatan untuk menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tambahkan dia semangat baru, tambahkan dia nafsu makan. Ketika dia sulit menelan makanan, Tuhan menjamah. Tuhan memulihkan dan mengasihani. Kami terus doakan para senior yang lain, Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Tante Janet, Ci Swat, Ci Eti, Ci Huayin, Ci Meling, Ci Irene, dan semua seniorita-seniorita yang lain, para ibu-ibu kami khususnya akan juga merayakan Hari Mama minggu ini. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan mereka yang lemah. Tuhan, sertai mereka dalam kesendirian mereka. Tuhan, berkati dengan kesehatan yang baru, sukacita yang baru, dan anak mantu cucu cicit tahu hormat orang tua, memelihara orang tua, dan berbakti kepada orang tua. Kami juga menyerahkan senior-senior yang lain. Tuhan memberkati Om Andi yang lemah tubuhnya, Tuhan jamah. Om Budi Pualamsah kuatkan kakinya. Juga Om Chai Ko Chun Hong. Dan semua senior-senior lain yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati. Menyertai mereka. Supaya ketika Tuhan berikan panjang umur, mereka boleh menjalaninya dengan sukacita dari hari ke hari. Dan mereka tetap boleh melayani Tuhan lewat pelayanan doa mereka yang setia untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-teman yang setiap hari harus bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, yang kerja di konvalesen, di klinik, di laboratorium, yang juga bekerja di bidang esensial, misalnya transportasi, bidang makanan, di pabrik, home care, dan yang harus masuk kantor dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ya Tuhan, sertailah mereka. Juga anak-anak kami yang sudah mulai masuk sekolah, baik di youth, di remaja, Tuhan menyertai dengan kesehatan, jauhkan dari semua sakit penyakit, jauhkan dari mara bahaya, khususnya remaja dan anak-anak kami yang menghadapi final. Ya Tuhan, berikanlah mereka kecerdasan, ketekunan, kerajinan. Kami tahu kadang-kala ada kejenuhan, tapi Tuhan, baharuilah anak-anak kami. Berkati mereka boleh menjadi saksi-Mu yang baik juga di sekolah, dimanapun mereka berada. Jadikan mereka anak-anak yang tahu hormat orang tua dan memiliki masa depan yang sukses berhasil, khususnya dalam sekolah mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk para majelis kami, aktivis, dan seluruh jemaat IGNC. Tuhan menolong, memberkati sampai hari ini. Kami bersyukur, tetap berikan kekompakan, kesehatan, kesehatian, rasa persaudaraan, sukacita dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan tetap boleh membangun komunitas yang saling mengasihi, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan. Untuk menjadi kesaksian yang baik bagi dunia, agar orang-orang lain tahu kami adalah murid-murid Kristus yang sejati. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, untuk program vaksinasi nasional. Tuhan sering menolong semua bisa berhasil dengan baik. Berkati supaya ada kebangunan rohani dan kebangunan moral di Amerika. Tuhan, jadikan Amerika negara pionir yang boleh menegakkan keadilan dan kebenaran. Khususnya mereka yang liberal. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah hati yang bertobat kembali kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk program vaksinasi nasional, pun boleh berhasil dengan baik. Pak Jokowi dan seluruh kabinet dan aparatur negara boleh melayani dengan takut akan Tuhan dan untuk mensejahterakan rakyat. Berkati gereja-gereja Tuhan tetap bersatu, kompak,
menyuarakan suara kebenaran firman Tuhan dan memberitakan keselamatan untuk mereka yang belum percaya. Kami doakan keluarga handai tolan kami di sana satu persatu, yang sudah mengenal Tuhan mereka lebih setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, ya Tuhan, dengan cara dan waktu Tuhan mereka mendengarkan Injil dan boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk India, untuk pemulihan dari COVID-19. Terlalu banyak korban yang jatuh di sana. Tuhan, hiburkan semua keluarga yang menjadi korban. Berkati semua gereja, organisasi Kristen yang melayani mereka di sana. Juga program vaksinasi yang diadakan di sana. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati dan menyertai. Saat ini kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi. Baik melalui medsos yang ada, melalui literatur, melalui radio, pembagian Alkitab, acara penginjilan lewat gereja, orang-orang Kristen yang mengabarkan Injil secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai. Engkau sendiri yang memberkati, supaya 2/3 dunia yang belum diselamatkan oleh Tuhan, mereka diberi kesempatan mendengarkan Injil, boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan boleh mendapatkan. Ya Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap pribadi yang mengikuti acara PRT online ini, yang diam-diam berdoa di hadapan Tuhan dengan tenang. Ya Tuhan, bukakanlah jalan yang baru. Tuhan, Engkau sendiri yang mendengar doa anak-anak-Mu. Entahkah itu persoalan keluarga, entahkah itu soal kesehatan, soal sakit penyakit, soal pekerjaan, soal sekolah, soal bisnis, soal keuangan, teman hidup, dan lain-lain, kami bawa ke hadapan Tuhan satu demi satu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim, Dokter segala Dokter, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudara, PRT setiap Jumat 7.30 malam masih tetap akan online. Juga ibadah Minggu sore jam 6. Kita masih tetap online. Saya bersyukur kita bisa mulai tayangkan di YouTube jam 5 sore. Dan ibadah Minggu pagi jam 11. Tetap live. 2 hari lagi, hari Minggu. Kita akan merayakan Hari Mama. Saya mengundang semua mama, kalau diberikan oleh Tuhan kesehatan yang prima, kekuatan dari Tuhan, mari kita rayakan bersama-sama Hari Mama, hari Minggu ini, jam 11. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat malam.